Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah soal ya berkaitan dengan materi usaha dan energi fisika SMA kelas 10. Sebuah mobil mainan bermasa 2 kilogram mula-mula diam ya, berarti 2 kilogram di sini adalah M. Lalu kalau mula-mula diam artinya kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Kecepatan awal simbolnya adalah V0, berarti V0-nya ini sama dengan 0. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan itu simbolnya adalah A ya, berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ingat, setiap benda yang bergerak dengan percepatan tertentu berarti benda tersebut sedang bergerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB. Maka di sini mobil mainan ini juga sedang bergerak lurus berubah beraturan ya, ini penting. Lalu yang ditanyakan di soal adalah usaha setelah 3 detik adalah berapa joule. Nah, usaha simbolnya adalah W, kemudian 3 detik di sini adalah waktu, maka simbolnya adalah T. Nah, adik-adik, untuk menghitung usaha ya kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus dasar dari usaha. Kita tahu bahwa W itu sama dengan F dikalikan dengan S ya, ini rumus dasar. Saya yakin dan percaya tentunya adik-adik sudah hafal luar kepala dengan rumus ini. Bahwa yang namanya usaha itu merupakan gaya ya dikalikan dengan perpindahan yang dialami oleh sebuah benda. Nah, gaya itu rumusnya adalah massa kali percepatan. Ya kan? Berarti W itu sama dengan M dikalikan dengan A dikalikan dengan S. Nah, masalahnya S di sini tidak diketahui di soal. Yang diketahui adalah percepatan. Sehingga kita bisa menggunakan rumus perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan ya. Berarti S-nya ini enaknya kita ganti aja. Dengan rumus apa? Dengan rumus perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat rumusnya apa? Tentu masih ingat ya. Jadi S itu akan sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat ya. Ini juga rumus dasar. Lalu V0-nya kan sama dengan 0, berarti 0 kali T itu ya sama dengan 0, maka ini bisa dicoret. Nah, 0 ditambah setengah AT kuadrat ya sama dengan setengah AT kuadrat, berarti M kali A dikalikan dengan setengah AT kuadrat. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah setengah, kita tulis dulu, kemudian M, lalu A dikalikan dengan A itu adalah A kuadrat, kemudian dikalikan dengan T kuadrat. Nah, ini rumus akhirnya ya dek ya. M-nya diketahui, A-nya ada, T-nya juga diketahui. Berarti langsung aja ini kita masukkan angka-angkanya. Setengah dikalikan dengan M-nya 2, lalu dikalikan dengan A kuadrat ya, berarti ini kali 2 kuadrat, terus dikalikan dengan T kuadrat, maka ini kali 3 kuadrat. Oke, 2 dengan 2 ini boleh dicoret ya. 2 kuadrat itu 4, lalu 3 kuadrat itu 9, berarti 4 kali 9 sama dengan 36 satuannya joule. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, ini adalah cara pertama. Sekarang kita akan mencoba menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan konsep hubungan antara usaha dan energi ya. Kita tahu bahwa yang namanya usaha itu merupakan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda ya. Jadi W itu sama dengan delta EK. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Maka rumusnya adalah EK itu sama dengan setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V kuadrat. Kalau bendanya diam berarti EK-nya nanti juga sama dengan 0 ya. Nah, kita kembali ke sini. W itu sama dengan delta EK ya, perubahan energi kinetik. Maka bisa kita tulis W itu sama dengan EK akhir ya, atau EK2 juga boleh ya, dikurangi dengan EK awal dikurangi dengan EK1. Nah, karena mobil mainan itu mula-mula diam, berarti nanti EK1-nya langsung bisa kita coret. Karena EK1-nya sama dengan 0 ya dek ya. Sehingga W itu akan sama dengan EK2 saja. Nah, EK2 itu rumusnya adalah setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V2 kuadrat. Nah, V2 itu adalah kecepatan
yang dialami oleh mobil setelah bergerak selama 3 detik. Dengan kata lain V2 itu kan ya sama dengan VT, ya kan? Berarti bisa kita tulis setengah dikalikan M dikalikan dengan VT kuadrat. Nah, masih ingat rumusnya VT kuadrat itu apa? Jadi kalau digerak lurus berubah beraturan ya, ini sekaligus mereview materi sebentar. VT itu rumusnya adalah V0 ditambah AT. Lah kalau VT kuadrat itu sebenarnya rumusnya adalah V0 kuadrat ditambah 2AS, ya kan? Karena S-nya tidak diketahui di soal, berarti kita tidak menggunakan rumus yang ini. Nah, kita tidak gunakan rumus ini. Yang kita gunakan adalah rumus yang di atasnya. Berarti VT itu sama dengan V0 plus AT. Ya, Dek ya. Karena mobil ini mula-mula diam, berarti V0-nya nanti juga sama dengan 0. Bisa dicoret ya. Sehingga VT itu akan sama dengan AT. Nah, rumus inilah yang kita masukkan ke sini. Ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Berarti V itu sama dengan setengah kali M. Lalu VT-nya itu adik-adik ganti dengan A kali T. Ya, berarti dalam kurung A kali T dikuadratkan. Nah, kalau di matematika dalam kurung AT kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat kali T kuadrat. Ya, jadi pangkatnya itu masuk. Nah, sehingga nanti ini akan sama dengan setengah kali M kali A kuadrat kali T kuadrat. Nah, kalau adik-adik perhatikan, rumus ini akan sama persis dengan rumus di cara pertama ya. W sama dengan setengah kali M kali A kuadrat kali T kuadrat. Sama persis dengan rumus ini. Jadi prinsipnya di sini adik-adik boleh pilih salah satu cara. Boleh cara satu, boleh cara dua. Ya, nanti hasil akhirnya pasti sama. Oke, tinggal kita masukkan saja ini angkanya. Jadi setengah kali 2 kali 2 kuadrat kali 3 kuadrat ya. Hasil akhirnya nanti pasti sama dengan 36 Joule ya. Jadi sekali lagi jawaban yang benar adalah yang D. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.